Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi teman-teman sekalian di tutorial Excel pemula. Di sini kita udah nyampe di bagian kelima. Baiklah, kali ini kita akan membagikan atau men-sharingkan tentang dragging option ya. Mungkin agak asing kedengarannya. Apa sih yang dimaksud dengan dragging option? Sejujurnya juga saya tidak bisa menemukan istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia ya. Mungkin lebih baik kita langsung aja ke materi. Di sini seperti biasa saya sudah siapkan satu file untuk tutorial ini. Dragging itu bisa diartikan dengan mengklik ya, mengklik, tahan, tarik. Ya, seperti itu. Ini disebut dengan dragging. Kemudian dragging itu ada dua macam, dragging dengan klik kiri atau dengan klik kanan. Namun khusus untuk di Excel, dragging dengan klik kanan itu tidak berfungsi, hanya ada dari kiri. Oke, langsung apa sih fungsinya ini dengan dragging? Salah satunya adalah kemudahan kita untuk membuat penomoran otomatis. Sebagai contoh di sini saya udah siapkan, seandainya kita berada di studi kasus seperti ini. Kita sudah membuat tabel dengan itemnya berupa nomor, nama. Di sini saya beri nama ubah ya, dan tanda tangan. Misalnya di sini kita ganti aja dengan alamat misalnya. Oke. Format seperti ini biasanya sering digunakan untuk daftar hadir ya. Anggap saja seperti ini. Daftar hadir rapat. Di sini tentunya berisi dengan nomor urut ya. Kita bisa dengan mengetik 1, enter, 2, selanjutnya 3, 4. Itu adalah cara yang konvensional sekali ya. Oke, saya hapus. Ada cara yang lebih cepat, yaitu dengan dragging menggunakan mouse. Pertama di sini harus kita isi dulu tipe datanya, yaitu angka ya. 1. Tekniknya adalah seperti ini. Klik di bagian ini. Kemudian diperhatikan di sini ada titik ya di pojok kanan bawah. Silakan diarahkan mouse ke situ, nanti kursor akan berubah menjadi tanda plus berwarna hitam. Tinggal diklik aja, ditahan, kemudian di drag ke bawah. Ini adalah fungsi default dari drag, yaitu mengcopy data dan format sesuai dengan sel yang menjadi acuan. Kalau kita perhatikan di sini, sel yang menjadi acuan adalah C5 ya. C5. Lebih mudah dilihat di sini ya. Name box ini C5. Nah, ketika kita drag, kolom di bawahnya ini, sel yang ada di bawah akan berisi dengan data serta format sesuai dengan sel yang menjadi acuan. Saya rasa ini udah banyak yang tahu, sudah sering digunakan juga. Yang jadi pembahasan kita kali ini adalah mengupas tentang dragging option ini. Ya, di sini terdiri dari 5 pilihan. Yang pertama adalah copy cell. Ya, copy cell ini ya default ya. Bisa juga dengan fill series ya. Fill series ini untuk mengisi angka yang berurutan. Seperti itu. Jadi nilai angkanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Seperti itu. Nah, kemudian bila kita perhatikan di sini, tidak hanya angka yang di copy ya, melainkan juga garis. Garis ini termasuk ke dalam format sel. Ini nanti akan kita bahas tentang formatting sel pada sesi berikutnya, karena cukup panjang juga pembahasannya. Jadi di sini sepintas aja saya sampaikan biar nanti di video berikutnya tidak terlalu asing dengan formatting cell. Ya, kita kembali ke materi. Kalau seperti ini kan tidak rapi kelihatannya ya, karena garisnya ini nggak bagus. Kenapa ini terjadi? Saya ulangi lagi. Karena sel acuan yang kita copy memiliki format berupa garis tebal di atasnya ya. Otomatis dia akan mengikut. Gimana caranya supaya format itu tidak keikut?
Caranya adalah dengan memilih fill without formatting. Ya, perhatikan perbedaannya. Di sini dia mengcopy data tapi tidak berupa series ya. Jadi tidak berurutan angkanya 1 2 3 dan seterusnya, melainkan mengcopy secara utuh dari sel yang menjadi acuan. Kemudian ada pilihan berupa fill formatting only. Kita lihat hasilnya. Oke. Kalau diperhatikan di sini, dia hanya mengcopy format dari sel yang menjadi acuan, tapi isinya tidak di-copy. Dengan kata lain, dia hanya mengcopy format sel ini. Angka satunya ini, atau lebih sering dikenal dengan istilah value ya. Value. Kalau di Excel itu namanya ini value. Cell value. Jika diketik itu kira-kira tulisannya seperti ini ya. Cell value atau nilai sel ya. Nanti teman-teman jika udah lama berkutat di Excel, istilah cell value itu sangat-sangat tidak asing ya. Pasti ingat sendiri. Nanti ini akan kita sesuaikan dengan kebutuhan aja. Kita menggunakan drag itu untuk keperluan apa? Apakah untuk mengcopy sel, untuk mengcopy series, mengcopy format saja seperti ini tadi, atau hanya mengcopy isinya saja tanpa mengcopy format ya. Nah, untuk bagian kelima ini flash fill, saya akan bahas di kolom yang ini ya, karena implementasinya itu berbeda. Jadi di sini saya sarankan jika kita mempunyai kasus atau pekerjaan seperti ini, yang paling baik itu saya undo dulu ya, seperti ini tadi awalnya ya. Yang paling mudah itu cukup klik ketik angka 1 di sini, kemudian angka 2 ya. Angka 1 jangan dijadikan sebagai acuan, atau sel C5 ini, sel C5 ya, jangan dijadikan acuan karena kita tidak menginginkan garis yang tebal ini ikut. Jadi sel yang akan kita jadikan acuan adalah sel C6 ya. Tinggal ditarik. Kelihatan di sini dia menggunakan format copy cell ya. Masih default. Silakan digunakan fill series ya. Di sini kita udah punya 1 2 3 4 sampai 10. Kemudian untuk menjelaskan tentang flash fill. Di sini saya butuh data ya. Anggap saja saya membuat di sini nomor 1. Ini nomor 2. Anggap saja begitu ya. Tapi karena capek ngetiknya, saya gunakan rumus aja. Jadi biar teman-teman itu walaupun kita belum masuk ke pembahasan tentang rumus atau formula, setidaknya udah mulai sedikit demi sedikit membiasakan diri dengan rumus ya. Soalnya saya capek mengetik. Keuntungannya kalau kita menguasai rumus itu, pekerjaan itu sangat ringkas sekali ya. Sudah selesai ya. Nah, cuman ini sayangnya penulisannya hurufnya kurang enak dilihat ya, karena ini S-nya huruf kecil, harusnya besar ya. Sekali lagi, ini keuntungannya menggunakan rumus ya. Oke, lihat perbedaannya. Otomatis hurufnya berubah jadi huruf besar ya, kapital. Tinggal di paste di sini. Oke, ini saya hapus. Seperti itu sepintas saya perlihatkan kepada teman-teman tadi ya. Tekniknya itu akan kita bahas di pembahasan berikutnya ya. Mohon bersabar dulu.
kita bertahap dari pemula sampai ke tingkat yang ahli nantinya ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini keinginan kita adalah mencoba flash fill tadi ya. Anggap saja di sini kita ketik 1 ya. Ketik lagi 2. Kalau kita tarik ya, bisa lihat perbedaannya. 1, 2, 3, 4. Nah, jika ada yang masih belum mengerti apa maksudnya ini, biar saya jelaskan. Saya hapus dulu. Ketika kita mengetik 1 di sini dan 2 di sini, Excel secara otomatis akan mendeteksi ya, mendeteksi antara kolom ini dan kolom sebelahnya. Dia akan melihat pola ya, pola yang kita ambil. Kalau di sini terlihat pola dari alamat ini ya. Polanya adalah mengambil tulisan 1 atau dengan kata lain menghilangkan tulisan nomor ya. Jadi ketika kita tarik, dia akan membaca pola pengetikan kita itu dengan teknik yang sama, yaitu setiap sel ini tidak akan menginput tulisan nomor. Mungkin teman-teman sudah paham. Jika masih belum paham juga tentang itu, saya harapkan bisa menulis di kolom komentar ya. Oke, sekalian saya mengenalkan sedikit formatting sel. Salah satu formatting yang sering digunakan sebagai intro untuk pembahasan kita di video yang berikutnya ya. Di sini ada kolom tanda tangan. Nah, kenapa kolom tanda tangan seperti ini? Karena umumnya untuk daftar hadir itu, jika kolom tanda tangannya dibikin 1, sebagai contoh misalnya saya bikin seperti ini, kita anggap ini enggak ada dulu ya. Misalnya di sini tanda tangan, anggap aja seperti itu ya. Oke, kita anggap seperti ini. Nah, kalau dicetak ini, jika nomor 1 ingin tanda tangan absen gitu kan, ini kolomnya terlalu kecil untuk tanda tangan. Mau nggak mau ini kita besarkan ya, seperti itu ya, supaya kotaknya ini cukup untuk tanda tangan. Kemudian 2 dan seterusnya juga mau nggak mau harus dibesarkan seperti itu ya. Sedangkan kalau kita lihat di sini terlalu banyak yang bolong, kosong gitu kan. Cuman mau nggak mau karena harus mengakomodir ruang untuk tanda tangan. Nah, dengan alasan itulah kita kenapa harus membuat seperti ini ya. Dengan alasan supaya tidak terlalu panjang. Jadi yang tadinya bisa sampai 2 halaman, kalau dengan dibuat seperti ini ya cukup dengan 1 halaman saja. Nah, biasanya di sini diberi nomor dengan cara di sini tempatnya tanda tangan si nomor 1 ya. Yang ini si nomor 2. Ini 3 dan 4 tentunya ya kan. Seperti itu. Ini 5 dan 6. Kalau kita perhatikan di sini, kita akan keletihan ya, membuang-buang waktu, buang-buang tenaga untuk mengetiknya secara manual. 7, 8 gitu kan, 9, 10, capek kan. Iya, kalau pesertanya cuma 10, kalau pesertanya 1000 bagaimana? Nah, di sini juga pentingnya dragging option tadi. Jadi di sini kita ketik angka 1, cukup tarik ke bawah. Nah, seperti itu ya. Di sini 2, cukup tarik ke bawah. Ops, perhatikan lagi teman-teman, dengan cara dragging option tadi malah angkanya meleset
Seharusnya di sini 1 dan 2, betul. Di sini kok malah 2 dan 3. Harusnya di sini 3 dan 4, ya. Nah, untuk mengatasi kasus seperti ini, kalau saya pribadi caranya seperti berikut ya. Saya bikin ini 1 dan ini 2. Itu yang saya ketik secara manual. Kemudian di sini kasih aja rumus simple. Di sini dikasih rumus sama dengan angka ini ditambah 2. Kenapa ditambah 2? Karena kita ingin menciptakan angka ganjil di sini ya. Jadi di sini adalah urutan angka ganjil. Jadi 1 tambah 2 sama dengan 3, 3 tambah 2 sama dengan 5, 5 tambah 2 sama dengan 7, 7 tambah 2 sama dengan 9. Seperti itu. Demikian juga rumus ini ya. Bisa ditambah 2. Ya, ini rumus yang sangat sederhana ya. Seperti itu. Tinggal diatur saja alignmentnya. Nah, alignment ini termasuk ke dalam pembahasan tentang cell formatting juga. Jadi sepintas saya perlihatkan supaya di video berikutnya teman-teman tidak terlalu asing lah dengan cell formatting ya. Oke, sudah jadi. Oke, demikian tutorial singkat kali ini tentang dragging option. Mungkin ada satu lagi yang bisa saya tambahkan supaya lebih kelihatan ya. Sebagai contoh, misalnya saya di sini punya warna. Ya, anggaplah seperti ini ya untuk mempersingkat durasi. Sel ini masing-masing udah memiliki warnanya sendiri ya. Sekarang kita punya di sini misalnya diisi dengan apa ya? Contoh saja lah, misalnya sel value-nya itu 5 gitu ya. Kita pengennya di sini semuanya berisi angka 5 gitu. Tapi warnanya nggak boleh berubah. Oke, kita bisa drag. Ups, warnanya ngikut ya. Warnanya ngikut. Bagaimana caranya supaya warnanya nggak ngikut tapi angkanya yang ngikut? Nah, itulah dia fungsinya fill without formatting. Kelihatan bedanya? Nah, nanti ini adalah teknik-teknik dasar yang bisa teman-teman kombinasikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Yang jelas Excel hanya menyediakan fitur ya. Masalah penggunaannya, penerapannya dan pengaplikasiannya itu tergantung kreativitas masing-masing. Mungkin cara saya ini berbeda dengan cara orang-orang yang teman-teman kenal juga jago Excel gitu kan. Ya, itu tergantung style masing-masing dan pengalaman masing-masing, tergantung kita mau pakai yang mana yang lebih efisien dan lebih gampang menurut kita ya. Ya, mungkin demikian untuk tutorial kita kali ini. Semoga teman-teman bisa menerapkan dan mempraktekkan. Tidak lupa saya ulangi lagi bagi teman-teman yang punya saran dan kritik bagi perkembangan video kita yang akan datang, saya mohon untuk dituliskan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang lagi menikmati liburan, selamat berlibur, semoga selalu sehat dan bahagia. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dragging option itu bisa diartikan dengan penarikan, kemudian ada titik di sini, ada pojok hapus. Kenapa ini terjadi? Saya ulangi lagi, karena kita mengcopy di acuan hapus ya, masih setelah ditarik itu dia hapus. Itu akan kita bahas di pembahasan berikutnya ya. Mohon hapus.